Oke, di sini perkenalkan saya Pratnya dan di sini juga ada Gung Harley di sini. ya. Kami di sini akan coba untuk membahas yang lagi viral-viral, yaitu tentang pewaris dan perintis. Yes, Ya. bener banget. Gimana tuh diceramain sama anak kecil? Itu videonya menurut aku ya personal ya. Ya. Itu sangat membangun dalam artian apa yang dia katakan itu benar-benar sangat memotivasi lah. Karena kan aku juga seorang perintis tuh. Iya, Ya benar. gitu. Tapi mungkin netizen Indonesia tuh ya agak sedikit kurang ajar sehingga kata-katanya tuh di komentar tuh agak menusuk si anak Baper tersebut. juga banyakan netizen Indonesia Iya, ya iya, nggak sih? bener-bener. Padahal sebenarnya Iya. kalau dilihat secara benernya apa yang dikatain sama Anaknya itu anak itu bener, Ya, ada itu emang benernya bener juga. ya. Tapi mungkin perspektifnya orang-orang di sini adalah dia terlalu dini untuk mengatakan hal tersebut. Ya nggak sih? iya. Jadi dia itu masih berapa? 9 sampai 10 tahun deh umurnya, tapi udah kurang lebih gitulah. kayak gitu kata-katanya. Ya keren sih. Di balik itu pasti ada tim kreatifnya juga kan. Tim kreatifnya pasti scriptingnya bener-bener keren banget. Jadi setiap postingan, setiap konten yang buat sama anak itu jadi viral. Iya, iya, iya. Gitu. Aku sempat lihat di TikTok itu ada dia bapaknya podcast gitu kan. Jadi bapaknya bilang kalau si bapaknya tersebut nyuruh agar anaknya tersebut si Roy ini terus buat konten Ryu. biar naik ya si Ryu ini Iya. biar terus naik kontennya. Jadi dia kayak bapaknya itu menyuruh anaknya untuk buat konten dan setiap dia buat konten dan ngepost itu naik. Jadi kemungkinan besar ya ada tim kreatifnya. Iya. Ya, itu tuh tantangan dia sih sebenarnya. Bener. Oke. Dan kebanyakan orang-orang Indonesia atau netizen Indonesia bilang bahwa dia adalah pewaris bukan perintis ya kan? Bener, ada benernya juga. Iya. Dia itu seorang pewaris tapi bukan perintis. Ya, itu nih. Nah, ngomong-ngomong soal pewaris dan perintis nih. Dalam hal pengusaha, kita kan secara garis luar kita udah tahu perbedaannya, tapi secara mendalam tuh aku sendiri belum tahu apa sih perbedaannya gitu loh. Oke, jadi disclaimer dulu. Di antara kita berdua di sini semuanya tidak ada yang pewaris. Bener? Benar, sangat benar banget. Bener banget kan? Kita Ya. tidak ada yang pewaris di sini. Kita semuanya di sini perintis. Ya. Oke. Jadi kalau dari sudut pandangku, perbedaan dari pewaris dan perintis. Jadi kalau si pewaris itu dia fondasinya sudah lebih kuat di awal karena dia lahir-lahir dia sudah punya bisnis dari keluarganya, sudah ada modal berupa uang maupun mental, dan juga mereka itu tinggal melanjutkan saja apa yang diwariskan oleh orang tuanya. Nah, sedangkan kalau perintis itu adalah orang yang memulai semuanya itu dari nol. Tidak ada yang mendukung, tidak ada yang memberi modal, dan tentu saja orang tuanya bukan memberikan sebuah warisan untuk diteruskan. Ya, Bisa jadi latar belakang dari orang tua dari perintis itu adalah seorang pekerja, dan perintis itu rata-rata semuanya pasti mulai dari seorang pekerja yang masih punya sebuah mimpi untuk bisa mengembangkan diri, dan biasanya berawal dari side hustle dulu. Jadi dari kerjaan sampingan dulu, dan mereka jadi lebih percaya diri ketika mengerjakan tersebut. Jadi perbedaannya itu sih yang paling kelihatan. Dilihat-lihat dari perbedaan yang Beli bilang barusan itu Ya. memang pewaris itu bisa dikatakan sangat gampang ya dalam Iya. artian hidupnya gampang segala macam, perintis lebih susah lah dalam waktu dia mengerjakan atau ingin men-scale bisnisnya itu kan. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah perintis ini atau pewaris itu selalu banyak memiliki tantangan? Jadi keduanya antara pewaris maupun perintis itu pasti akan sama-sama punya tantangan, tapi mungkin tantangannya di ranah yang berbeda ya. Disclaimer dulu, ini dari sudut pandangku. Kalau seorang pewaris itu biasanya tantangannya adalah ketika dia sudah berada di puncak. Pernah nggak dengar peribahasa yang semakin tinggi kita itu semakin keras anginnya, semakin kencang anginnya. Nah itu, jadi biasanya akan banyak ada godaan-godaan yang bisa menggoyahkan si pewaris ini. Gitu, apalagi kalau mereka yang sudah terjebak di zona nyaman, mereka sudah merasa punya semuanya, bisa beli ini itu gampang banget, jadi nggak mau kerja lagi. Nah itu biasanya tantangannya di sana, nggak mau berinovasi lagi. Jadi lama-lama akan bisa dikalahkan nih sama si perintis. Nah sedangkan kalau si perintis ini tantangannya yang di awal adalah mental. Mentalnya berani nggak untuk
step up, melangkah, mengambil risiko. Itu adalah tantangan dari perintis. Kalau misalnya uang kan kita bisa cari ya, mungkin aja kita bisa mulai dari menabung, menyisihkan gaji-gaji kita per bulan untuk kita jadikan modal usaha. Nah, bisa juga kita ngambil kredit usaha rakyat mungkin di bank, itu bisa jadi untuk menjadi modal. Tapi resikonya lebih besar di perintis. Karena apa? Kalau pewaris misalkan dia mengalami kegagalan dalam berinovasi atau membuat sebuah lini baru dalam bisnisnya, mereka masih ada backupan. Nah, sedangkan kalau perintis ketika sekali gagal itu habis, men. Iya, benar sih. Jadi karena apa? Karena kita nggak ada yang nge-backup, kita kumpulin uangnya itu bener-bener dari nol banget. Dari kita nggak punya apa-apa dan kita berusaha untuk membuat sesuatu dengan apa yang kita punya dan tidak ada yang membackup ketika kita mengalami kegagalan atau kerugian. Jadi bisa dibilang kalau perintis itu tantangannya cukup lumayan besar, ya kan, tidak ada backup segala macam. Betul. Bener banget sih. Sebagai seorang perintis ya, aku sendiri melihat perintis memang sangat sulit. Tapi aku ada sebuah kata-kata dari Ernest Prakarsa, dia dirilis aku lihat. Kalau kita ingin membuat sesuatu atau ingin membuat sebuah bisnis, kita mulai dari hal kecil dulu. Sehingga kalau kita gagal dalam hal kecil tersebut, kita jadi bisa lebih gampang untuk membackup. Kita tidak jadi terlalu menyesal. Nah, mungkin untuk perintis seperti aku atau yang lainnya ingin memulai bisnis, mungkin bisa dengan hal-hal kecil gitu kan. Nah, salah satu contohnya adalah personal branding ya kan. Iya, kalian tuh mesti personal branding banget. Jadi untuk perintis, jadi kalian mesti personal branding. Karena apa? Model bisnisnya tuh kayak gini sekarang. Orang banyak membangun personal branding dulu lewat konten-konten yang mereka share di sosial media dengan cara memperkenalkan dirinya sebagai apa dulu. Mereka menunjukkan apa keahlian yang mereka punya di sosial media masing-masing. Misalkan kalau dari kasus podcast kita sebelumnya itu kan, misalkan kalau dari topik podcast kita sebelumnya itu kita akan membahas tentang bisnis coaching, ya kan? Yang kita pakai adalah coaching fitness trainer gitu. Jadi mulai dari hal kecil dulu, kita lagi latihan, kita rekam, kita memberikan tutorial ke orang-orang bagaimana kita bisa melatih otot kita supaya bisa besar, bisa kenceng dan juga bisa lebih sehat badan kita. Nah, setelah kita membangun itu, orang-orang mulai mengikuti kita, bagaimana cara kita berlatih, otomatis kita sudah membentuk sebuah audiens dong. Nah, setelah audiens itu terbentuk, baru kita bisa lempar untuk buka kelas. Ya, benar banget. Karena kalau kita buat konten atau personal branding di sosial media dari hal yang kita suka atau hal kebiasaan kita jadi lebih gampang untuk membuat kontennya. Jadi nggak mudah kayak aduh hari ini buat konten, aduh malas segala macam ya, karena kayak kita kan jadi terbiasa gitu, misalkan dalam personal trainer atau nge-gym kan, fitness, karena dia suka fitness atau nge-gym, dia buat konten seperti itu. Jadi tinggal bagaimana aja si orang tersebut atau kita sendiri mau membuat kontennya atau nge-sharing di sosial media. Itu aja sebenarnya yang sebenarnya tantangannya. Kalau hal seperti ini kan modalnya kecil, tapi tantangannya yaitu nggak malesnya kita pas buat kontennya. Itu sih sebenarnya. Sama satu lagi sebenarnya, up to date up to date up to date dalam hal misalkan personal trainer di gym atau fitness, kita harus up to date banget tentang apa yang terjadi di dunia fitness tersebut. Contohnya sekarang yang lagi hype adalah science base atau dalam penelitian dalam hal gym. Misalkan kita mencari otot dada, misalkan otot dada, kita cari tahu dulu, riset dulu dari paper atau science base, mana latihan otot dada yang benar-benar bisa membuat ototnya itu lebih cepat atau efektif latihannya. Nah, jadi sekarang tuh lagi viral seperti itu. Jadi kayak misalkan kita lihat di luar negeri atau di dalam negeri juga banyak yang sudah ngebahas tentang science based training seperti itu. Itu sih sebenarnya. Iya, benar juga tuh. Jadi kalau misalnya kita sudah menunjukkan keahlian kita didukung juga dengan data-data penelitian, itu jadi lebih akurat ya. Jadi itu bisa membuat audiens itu menjadi lebih percaya sama kita, bisa ngebangun trustnya lebih baik lagi. Up to date ya. Jadi perlu up to date. Nah, kita balik lagi ke soal perintis yang ingin bangun personal branding dari nol misalkan. Nah, untuk membangun personal branding dari nol itu kan perlu yang namanya membangun yang namanya citra kepercayaan kepada audiens. Itu sebenarnya gimana caranya untuk membangun hal tersebut? Untuk ngebangun
kepercayaan dari audiens melalui personal branding itu sebenarnya mudah ya menurutku ya. Yang jelas kalian tahu dulu apa keahlian kalian. Ya, temukan itu dulu, pastikan bahwa kalian memang benar-benar menguasai bidang tersebut. Kalau misalnya kalian pingin tapi kalian masih belum menguasai, kalian belajar dulu. Kalian bisa ikutin kursus-kursus yang ada di sosial media maupun kursus offline. Nah, setelah kalian benar-benar menguasai itu, baru kalian mulai memperkenalkan diri sebagai siapa. Karena dengan kita sudah memperkenalkan diri itu dulu, membangun audiensnya perlahan, yang jelas ini nggak bisa sehari ya. Gitu, mesti konsisten dulu membangun audiens, apalagi sekarang orang-orang kan dalam menonton video-video yang ada di sosial media itu tidak bisa selama dulu kan. Apalagi dengan adanya TikTok, ada Instagram Reels, itu orang nge-scroll itu jadi kayak fokusnya cuma 3 detik doang, udah nggak cocok, skip, nggak cocok, skip. Jadi kita langsung ke intinya, kita mesti bikin gimana kata-kata pembukanya itu menjadi sangat menarik untuk ditonton sampai akhir. Karena ketika si audiens yang melihat konten kita ketika tidak relevan, tidak relate dengan apa yang mereka cari, mereka pasti akan nge-skip langsung kontennya. Iya. Benar-benar hook itu dibilang ya. Iya, itu hook namanya di awal. hook, ya. Hook di awal. Benar sih, karena kalau kita lihat, aku lihat sendiri, konten yang memiliki hook yang oke itu bakalan lebih ditonton lebih lama. Tapi kalau hooknya aja kita sudah oke tapi video tidak sesuai dengan hooknya, kadang-kadang average yang ditonton oleh penonton itu kadang-kadang sedikit. Jadi kalau menurutku sendiri untuk membuat sebuah konten, hook itu penting, sangat penting dipikirkan, tapi isi kontennya juga harus yang namanya relevan dengan hook yang di depan, yang di paling bagian depan dalam video yang tersebut. Karena yang kita cari kan sebenarnya video kita juga ditonton sampai akhir, itu yang sebenarnya yang kita dapat inginkan juga gitu loh. Bener banget, ini dalam masalah personal branding dan membangun kepercayaan audiens itu, kalau misalnya hook kita isinya berbeda dengan isi konten yang seharusnya disampaikan, itu tuh juga bisa membuat kepercayaan publik atau kepercayaan audiens tuh jadi berkurang. Karena apa? Ini hooknya kayak gini, paling juga isinya jualan. Kayak begini hooknya paling isinya juga beda. Jadi itu bisa membuat audiens kita itu menurunkan rasa kepercayaannya kepada kita, dan ketika mereka ngelihat konten kita tuh langsung di skip jadinya. Nah, jadi sebisa mungkin kita boleh buat hook yang mungkin agak hiperbola atau yang memancing emosi penonton untuk nonton sampai akhir, tapi make sure isinya relevan sama hooknya, jangan sampai ngebohongin penonton. Ya bener-bener, itu bener banget. Apalagi kalau di sosial media, di rilis Instagram kan kita cuma di bawah 1 menit kita buatnya. Kalau di YouTube sendiri itu bener-bener sulit. Maksudnya itu harus benar-benar diperhatikan gitu. Kalau misalkan memang ingin kita memang ingin personal brandingnya di YouTube gitu. Nah, karena di setiap sosial media kan aku lihat ya itu beda-beda banget sistemnya atau permainannya. YouTube sendiri beda, Instagram sendiri beda, dan TikTok sendiri beda. Apalagi Facebook, ya kan? Facebook apalagi itu sulit banget. Jadi kita harus tahu dulu di mana platform yang kita inginkan untuk personal branding. Kalau kita memang di Instagram, coba Instagram yang mana kita ingin fokuskan, Reels, Carousel, atau di IG live atau segala macam itu bisa, atau di TikTok kita bisa pakai video pendek ya kan, tinggal scroll, kita tinggal reset di sana. Kalau YouTube kita pengen YouTube yang kayak gimana, apakah YouTube video panjang atau yang YouTube short, itu kan berbeda permainannya setiap platform gitu. Ya, tapi menurut kamu untuk saat ini para pewaris itu perlu nggak personal branding? Menurutku sendiri untuk para pewaris itu sangat perlu ya, karena dia perlu juga untuk membangun citranya di sosial media. Kalau dia sudah di real life atau di dalam lingkungan bisnisnya kan udah banyak yang tahu. Tapi untuk men-scale bisnisnya lagi agar lebih naik atau scale up, dia perlu yang namanya untuk personal branding di sosial media. Memperkenalkan siapa dirinya dan juga apa keahliannya ya. Oke, berarti kalau dari Pratnya sendiri dalam mengambil keputusan untuk membeli barang itu gimana sih untuk saat ini? Sebenarnya paling banyak tuh dari sosial media. Sosial media tuh benar-benar kayak menjadi sebuah rekomendasi untuk membeli sebuah barang. Contohnya nih, kan pengen beli baju nih, anggap baju kaos untuk gym, gitu kan. Nah,
gimana caranya peratnya tahu? Dari mana peratnya tahu kan? Ya. Sosial media. Nah, Oke. contohnya TikTok. Ya. Ada konten kreator yang ngebahas tentang hal kayak baju gym kan peratnya lihat dah, oh baju gym ini oke, baju gym ini oke. Ya. Nah, dari sosial media tersebut konten kreator yang review itu biasanya peratnya langsung beli gitu. Karena peratnya lihat bahannya ini oke gitu dari sosial media. Kayak dia pakai di kayak contohnya dia nge-review barang yang tersebut dan cocok di badannya, lalu pernah cari tokonya dan langsung beli dari sana. Jadi gitu sih kebanyakan. Nah, gimana kalau misalnya yang mereview produk tersebut bukan konten kreator gym? Kira-kira ada nggak sih kayak faktor kepercayaan yang menjadi alasan untuk mengambil keputusan tersebut? Misalkan kan dia jual pakaian gym, tapi yang ngejual itu bukan anak gym, bukan bodybuilder atau bukan seorang personal trainer. Kira-kira bakal percaya nggak sama produknya tersebut? Kemungkinan besar kalau dia cuma nge-review baju dan segala macam itu masih percaya. Contohnya kayak konten-kontennya itu nge-review tentang fashion segala macam. Nah, dia coba untuk nge-review fashion gym contohnya, baju kaos gym. Nah, perannya akan coba untuk membeli hal itu, akan percayalah setidaknya sekitar 70% untuk membeli. Tapi kalau misalkan 100% kalau perannya percaya itu adalah dari konten-konten konten kreator dari yang ngebahas tentang gym itu sendiri. Karena dia misalkan dia ngebahas karena dia udah badannya udah jadi nih. Berkata badannya udah jadi, bisa dipakai di dia udah oke banget dan dia bilang nggak melar segala macam, pasti paknya akan beli dari sana gitu. Berarti kepercayaannya akan lebih jika yang membahas produk tersebut lebih relevan ya? Iya benar, relevan itu paling penting sebenarnya. Relevan dalam hal karena habit atau lifestyle dari konten kreator itu dibagikan di sosial media itu sangat berpengaruh banget atas keputusan yang pernah ambil gitu loh. Ya. Oke, berarti kayak gitu ya, baik mau pewaris ataupun perintis itu harus tetap personal branding. Karena apa? Dalam zaman sekarang ini menurutku semuanya itu diambil keputusannya tergantung dari siapa aja yang ada di balik produk atau jasa tersebut. Bener sih, bener Iya kan? sih. Ya. Kemudian bagaimana mereka bisa menempuh perjalanan tersebut buat perintis ya, sehingga bisa men-skill up bisnisnya sampai sekarang sampai sebesar itu, dan ada cerita apa saja yang dibalik itu yang mungkin netizen atau audiensnya mau belajar dari kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dialami sama si perintis itu, sehingga pada saat mereka mulai step up dan untuk men-establish sebuah bisnis sebagai perintis itu mereka tidak mengalami kesalahan yang sama. Ya. Setuju nggak sih? Setuju banget sih, setuju banget sih. Oke, kayaknya itu semua bahasan yang udah okay. kita ini ya. Oke. Jadi thank you buat teman-teman yang udah nonton Talk and Boost episode kali ini episode kedua, dan kita bakal ketemu lagi di Talk and Boost episode ketiga. See you. Bye bye.